Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Nama saya Muhammad Fauzan Abiandani dengan NIM 13012131118 dan kelas IF 4506 akan mempresentasikan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Islam memiliki 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran merupakan kitab yang berisi kumpulan ayat-ayat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata qara'u yaqra'u dan Quranan yang bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran menurut istilah bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya. Al-Quran ini bukti bahwa Al-Quran merupakan sumber-sumber hukum Islam. Buktinya terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Al-Quran memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu Al-Huda petunjuk, yang kedua Al-Furqan pemisah, yang ketiga Asy-Syifa obat, yang keempat Al-Mau'izah nasihat. Hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun diamnya Nabi. Hadis menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Secara bahasa hadis berarti berbicara, perkataan, dan percakapan. Hadis disebut juga sunnah yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda dari Nabi, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ini bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam. Aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Terdapat pada hadis sahih Ligharini, Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hasyar, Ibnu Hasm. Hadis memiliki banyak istilah, di antaranya yaitu mutawatir, ahad, sahih, hasan, dhaif, maudhu, mursal, syadz, dan munkar. Hadis juga memiliki kedudukan paling tinggi, yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, yang ketiga hadis sahih, dan yang terakhir hadis hasan. Ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang memiliki arti al-masyuqat, yaitu kesulitan atau kesusahan, dan al-hoqqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Pengertian ijtihad secara istilah adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang mauku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Menurut para ahli usul, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat terkait hukum syara yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijma adalah ijma sahabat, yakni ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kias. Kias adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkan dengan hukum, kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nash karena adanya kesamaan ilat. Contoh kias adalah mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Kesimpulan, Al-Quran merupakan kitab yang berisi kumpul dari ayat-ayat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Bukti dari Al-Quran merupakan sumber hukum Islam ada di surat An-Nisa ayat 59. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun diamnya Nabi. Ijtihad secara istilah adalah penelitian dengan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Kias adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian atau peristiwa lain. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.